يؤتيه من يشاء والله Ternyata ulama-ulama kita itu konsisten memberikan 7 bentuk kemanfaatan kepada umat manusia. Yang 7 bentuknya itu bagian dari implementasi atau perwujudan dongane kiai-kiai itu setelah sholat rawatib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tahannan wa tarham ala Sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta wa sallamta wa tahannanta wa tarhamta ala Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Yang sama-sama kita hormati para alim, para ulama, para masyayikh yang ada di Kabupaten Kudus. Wabil khusus panjenenganipun Ketua Pengurus Masjid Menara Kudus, Bapak Kiai Haji Najib Hasan. Moga-moga Allah memanjangkan umurnya. Yang kami hormati panjenenganipun Bapak Kiai Haji Naf'an. Ini teman saya satu kelas, teman saya satu kamar mondok, ning jurusane beda. Ini al-alim al-alamah Kiai Haji Naf'an. Moga-moga Allah menambahi anaknya. Anak-anaknya wis akeh. Ya, moga-moga Allah nambahi ilmunya dan kita bisa memberkahi kita semua. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak yang kami hormati, saya datang ke sini niatnya silaturahmi karena memang saya kalau Jumat, Sabtu, Ahad itu nengok anak saya. Karena anak saya sekolah di sini. Saya niati silaturahmi, idep-idep ketemu konco-konco gratis. Karena kalau nggak ada kumpul-kumpul kayak gini, ketemu konco-konco rada susah. Karena itu alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa silaturahmi, bisa tadarusan Al-Quran, bisa mendengarkan mau'idhah hasanah dari Pak Yai Naf'an. Nah selanjutnya moga-moga kita pada malam hari ini mendapatkan barokah Ramadan pada tahun 1444 Hijriah. Dan tanda-tanda barokahnya itu sudah nampak pada malam hari ini turunnya air hujan. Biasanya kalau hujan itu kata orang Jawa maknanya 2. Yang pertama Jawa, sejane owah. Tapi yang kedua Jawa, ja'a rahmatullah. Ja'a teko rahmatullah, rahmate Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak yang kami hormati, karena saya duduk di sini diminta untuk menyampaikan sesuatu, kapasitas saya sebagai wakil ketua umum PBNU, maka dalam kesempatan yang baik pada malam Ramadan ini saya akan ngaji
ngaji tentang Nahdlatul Ulama. Pokoknya setiap saya diundang di sini, kalau yang ngaji Al-Quran sudah banyak, yang ngaji tentang puasa sudah banyak, saya tak ngaji tentang Harokatun Nahdiyah, tentang gerakan Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, sumal alhamdulillah, pada tahun ini 1444 Hijriah, Jam'iyah yang kita cintai, yang didirikan oleh para masyayikh, para alim ulama. Salah satunya adalah Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Asnawi, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Kiai Haji Raden Hambali. Pada tahun ini genap usianya 1 abad. Berapa? 1 abad alias 100 tahun. Karena ketika Mbah Asnawi datang ke Surabaya, ikut tanda tangan, melahirkan Jam'iyah kita Nahdlatul Ulama itu, tanggalnya 16 Rajab, tahunnya 1344. Sekarang tahunnya 1444. Nah, alhamdulillah, tidak banyak yang namanya Jam'iyah itu bisa usianya bertahan sampai 1 abad. Kalau tidak istimewa Jam'iyahnya, ya istimewa pengurus dan muassisnya. Tidak mungkin bisa bertahan sampai 100 tahun. Termasuk Madrasah Qudsiyah, Madrasah TBS, tidak mungkin bisa bertahan sampai 100 tahun kalau tidak istimewa sekolahannya atau madrasahnya, atau kalau tidak istimewa muassisnya atau pendirinya. Lah delalah muassisnya Nahdlatul Ulama sama muassisnya Qudsiyah TBS itu jadi satu. Muassis Qudsiyah Kiai Haji Raden Asnawi salah satu muassis Nahdlatul Ulama. Salah satu muassis TBS itu Kiai Haji Raden Hambali, juga salah satu muassis Nahdlatul Ulama. Mulane Qudsiyah sama TBS sampai sekarang usianya lebih 100 tahun, tidak pernah pasang baliho, tidak pernah pasang pamflet, tidak pernah promosi, dua-duanya muridnya tiap tahun nambah. Ini kalau tidak istimewa tidak mungkin. Nah, salah satu keistimewaannya apa? Karena madrasah ini, karena Nahdlatul Ulama juga senantiasa konsisten istiqomah memberikan kemanfaatan buat umat manusia. Ini berkali-kali saya kutip. Saya sudah ceramah di sini 3 kali. Selalu saya kutip ayat ini, tiap tahun saya ingatkan. Dan saya selalu sampaikan. Karena ayat ini berlaku universal untuk siapapun dan untuk kapanpun. Apa itu ayatnya? Wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ardi. Segala sesuatu yang memberikan manfaat buat umat manusia, fayamkusu fil ardi, niscaya bertahan di muka bumi. Ini kata kunci. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ardi. Pondok, bikin pondok, kalau nggak ngasih manfaat buat umat manusia, saya yakin pondoke bubar, santrine hilang. Karena itu banyak sekali pondok-pondok pesantren dulunya besar karena masih ada kiainya. Tapi kemudian kiainya wafat, tidak ada yang melanjutkan, pondoknya mati. Tidak ada bekas dan tidak ada santrinya sama sekali. Salah satunya mana? Pondok yang didirikan oleh Syekh Ihsan Jampres, Kediri. Dulu tidak ada orang yang tidak kenal
namanya Syekh Ihsan Jampres. Ya kan? Pengarang kitab sangat terkenal. Tapi anak cucunya tidak ada yang melanjutkan, generasinya tidak diurus, tidak memberikan kemanfaatan, kemudian hilang. Sampai hari ini kemudian pondoknya mati. Tidak ada yang melanjutkan. Tetapi pondok-pondok sekitarnya, santri-santrinya Syekh Ihsan Jampres kemudian banyak berdiri. Salah satunya Pondok Lirboyo, Pondok Ploso, Pondok Kewagean, Pondok Pare. Itu semua dulunya adalah salah satu santri-santrinya Syekh Ihsan Jampres. Tapi yang pondok aslinya situ sendiri malah tidak ada. Kenapa? Karena anak cucunya tidak ada yang melanjutkan. Berarti apa? Tidak yanfa'unas. Yang yanfa'unas justru murid-muridnya. Sekolahan juga begitu, apapun juga begitu. Kalau tidak memberikan kemanfaatan kepada umat manusia, tidak mungkin itu bisa bertahan lama. Apapun. Loh sampean, jangan kau organisasi. Sampean membina rumah tangga pun, menikah, punya istri. Kalau dirasa istri ini sampean tidak memberikan kemanfaatan buat sampean, ora iso dikeloni, ora iso masak, ora iso ngurmati anak, ora iso diajak diskusi. Setiap ketemu mek mboboti njaluk duit misal begitu. Intinya tidak yanfa'unas. Mbak bojo ae. Sampean pegel ta mboten? Ya kan? Iki di bojo ngene iki iso tak tuker tambahe ngono to jalukane itu. Nah, ini apa? Konsep yanfa'unas. Nah, pertanyaannya adalah apa yang membuat para kiai-kiai dulu itu memberikan kemanfaatan buat manusia? Apa bentuknya kok sampai nyata seperti itu? Sehingga sampai sekarang santri-santri umat Islam di Indonesia ini kalau tidak disebut NU rasanya ada yang kurang. Ini apa? Apa bentuk kemanfaatan yang telah diberikan oleh para kiai-kiai itu? Loh, sampai kopiah saja sampai ngasih merek NU itu coba. Loh, kopiah. Iya kan? Ini apa? Bentuk kemanfaatannya apa yang telah diberikan oleh ulama-ulama kita? Setelah saya teliti, ternyata ulama-ulama kita itu konsisten memberikan 7 bentuk kemanfaatan kepada umat manusia. Yang 7 bentuknya itu bagian dari implementasi atau perwujudan dongane kiai-kiai itu setelah sholat rawatib. Ini tak amati apa yang telah diberikan bentuk kemanfaatannya itu. Minimal ada 7. Lah 7 itu apa? 7 itu adalah bentuk implementasi atau perwujudan bentuk nyata dari dongane para kiai angger bar salat. Apa dongane kiai bar salat? Sederhana. Sampean pasti ndonga kabeh. Sampean mimpin tahlil ya ndonga iki, bar salat ya ndonga iki. Nah aku ketemu nok makom ziarah yo tak dongano dongane yo donga iki juga. Setiap aku ketemu ambek kiai-kiai dongane rata-rata iki. Tapi ada yang doanya ini dilaksanakan dengan baik, ada yang tidak dilaksanakan dengan baik. Apa itu dongane? Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad. Wa barokatan fir rizki wa ziyadatan bil ilmi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut
wa maghfiratan ba'dal maut. Doa ini diimplementasikan, dilaksanakan oleh kiai-kiai dengan serius. Sehingga membuat NU madrasah pondok yang dipimpinnya itu, yang didirikannya itu bertahan. Loh, sampean nggih warung wae pon. Gawe toko. Kalau tokonya itu tidak memberikan kemanfaatan, tutup tokonya. Podo-podo dodol motor. Kok kalah lebih kualitas motornya lebih mahal, luwih elek ambil motor hasil maklarane Maskan. Tutup tokone kuwi. Lah iki kiai-kiai itu merumuskan bagaimana caranya memberikan kemanfaatan. Jadi teorinya itu teori asas manfaat. Orang kalau ingin berguna di muka bumi, ingin bertahan di muka bumi, ingin survive, ingin bertahan, harus memberikan asas manfaat. Lah asas manfaat yang diberikan oleh para kiai-kiai itu apa? 7 tadi. Yang pertama, salamatan fiddin. Nahdlatul Ulama, kiai Nahdlatul Ulama selalu konsisten memberikan pendampingan salamatan fiddin, menyelamatkan agama. Himayatuddin, menjaga agama. Himayatul akidah, menjaga akidah. Jadi bentuknya salamatan fiddin yang pertama itu dengan apa? Dengan himayatuddin wa himayatul akidah. Lah, caranya apa bentuknya salamatan fiddin, himayatuddin wa himayatul akidah? Ngaji. Tanya Mbah Yai Naf'an, ngaji. Ora ana kiai sing duwe pondok, kiai sing pendiri NU kuwi tidak ngaji. Dan ngajinya tidak sembarang ngaji. Agama dan akidah yang diselamatkan oleh Nahdlatul Ulama dan oleh kiai-kiai dan ulama-ulama NU itu dengan menggunakan sanad. Karena ad-dinu nasihah. Agama itu nasihah. Fal yangdur ammay ya'khudhu. Lihatlah dari mana sumbernya dia mengambil agama tersebut. Ora ono agama, nek ora ono sanad. Sampeyan himayatuddin, menyelamatkan agama dengan apa? Dengan sanad. Lah di dalam Nahdlatul Ulama minimal setidaknya mengenal 5 bentuk sanad. Sing wajib minimal. Sing wajib dilakoni. Sampeyan nak ngaku wong NU, sampeyan nak ngaku santri, nak durung duwe 5 sanad ini, ojo ngaku NU. Sampai anak ngaku santri, nak belum punya 5 bentuk sanad ini, ojo ngaku santri. Kalau belum, cari lagi, golek tambahan dalam bentuk 5 sanad ini. Yang pertama, Nahdlatul Ulama mengakui sanad dzatiyah, sanad darah. Darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itratun Nabi. Nahdlatul Ulama, kiai-kiai NU mengakui itu, bahwa pengakuan terhadap itratun Nabi itu bagian dari agama. Karena itu di dalam hadis sahih disampaikan taraktu fikum amroini intamassaktum bihima lantandillu abada. Ada 2 hadis. Yang pertama kitaballahi was sunnati. Tapi juga dalam hadis lain ada kitaballahi wa itrati. Aku tinggalkan 2 pusaka. Kalau kamu berpegang terhadap 2 pusaka ini, insya Allah kamu tidak akan tersesat. Apa itu yang pertama? Kitaballahi, Al-Quran yang kita darusan.
wa sunnati dan sunnahku. Tapi dalam hadis lain wa itroti dan itrohku, keturunanku. Nah, apa sebab ada kelompok-kelompok lain di luar Nahdlatul Ulama dan di luar santri yang tidak mengakui sanad dzatiyah? Kenapa? Karena hadis kitaballahi wa sunnati ini diyakini semua hadis sahih karena ada dalam kutubus sittah. Tetapi selain dalam kitab kutubus sittah, hadis ini juga ditulis oleh kumpulan hadis Al-Kafi. Di mana kumpulan hadis Al-Kafi ini adalah hadis pegangannya orang Syiah. Sehingga banyak ulama-ulama terutama ahli hadis yang menggunakan aliran dalam tanda petik Wahabi jarang dan tidak mau mengutip hadis ini tentang kitaballahi wa itrati. Nahdlatul Ulama mengakui sanad dzatiyah Habib. Meskipun kita kadang-kadang tidak setuju dengan pendapatnya Habib, pendapatnya Sayyid Sa'adatul Ba'alwi, baik dari jalur Al-Hasani maupun jalur Al-Husaini, semua kita akui, tetapi kita tetap wajib menghormati. Baik Sa'adah Ba'alwi yang berilmu maupun Sa'adah Ba'alwi yang tidak berilmu, wajib kita hormati. Baik Sa'adah Ba'alwi, mohon maaf, yang akhlaknya mulia, mohon maaf ini, maupun Sa'adah Ba'alwi yang mohon maaf, al-afu, kadang-kadang di masyarakat membuat kontroversi. Kita tetap wajib menghormati, meskipun kita tidak setuju terhadap apa yang disampaikan. Ini kalau soal guru-guru, bagaimana cara penghormatan terhadap Sa'adah Ba'alwi, kalau yang santri Qudsiyah ada almarhum Mbah Kiai Ma'ruf Asnawi, Masya Allah. Mbah Maimun Zubair, kalau saya sowan tanya Pak Yai Naf'an, setiap ada sayyid siapapun selalu dihormati sama beliau. Ini karena salah satu adalah sanad dzatiyah. Karena itu kalau ada orang ngaku santri, ada orang ngaku Nahdlatul Ulama, warga NU kok ikut-ikutan mencaci maki habaib, ikut mencaci maki Sayyid Sa'adah Ba'alwi. Nak sampean pengurus ranting, nak sampean pengurus MWC, nak sampean pengurus cabang, lebih baik dipecat yang model-model begitu. Karena apa? Ngurangi barokah kita dalam bernahdlatul ulama. Nah ini nomor 2. Nahdlatul Ulama selain mengenal sanad dzatiyah, mengenal sanad Al-Quran. Man laisa syekh bil Quran wa syaikhuhu asyaiton. Barang siapa yang ngaji Al-Qurannya tanpa guru, bersanad, wa syaikhuhu asyaiton, gurunya syaitan. Karena itu saya yakin dulu kita semua ini yang ada di Kudus ini pasti sanad Al-Qur'annya dari Mbah Arwani. Meskipun ngajinya sama Mbah Hisam juga dari Mbah Arwani. Mbah Arwani dari mana? Dari Mbah Munawir. Mbah Munawir dari mana? Dari Mbah Abdul Qadir. Mbah Abdul Qadir dari mana? Dari Mbah Munawir lagi. Mbahnya Mbah Munawir namanya Munawir lagi. Mbah Munawir dari mana? Dari Mbah Abdul Rasyid. Mbah Abdul Rasyid dari mana? Dari Sayyid Zaini Dahlan. Naik ke atas sampai Syekh Zakaria Al-Ansori. Naik ke atas terus sampai Imam Hafiz. Naik ke atas sampai Imam Asim. Naik ke atas sampai sahabat 5 yang tukang ahli sanad Al-Quran, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Zaid bin Sabit,
Abdullah bin Mas'ud sama Ubay bin Ka'ab. Jadi kita harus ngecek apakah Al-Quran kita yang kita selama ini membaca, sanad kita udah sampai kepada 5 sahabat ini apa belum? Salah satu. Dari 5 sahabat ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nak sing wis tahu khataman Quran kok ini Mbah Mansur, Pak Mansur, Mbah Arwani, kemudian Gus Munir, di Mbah Basit putrane Mbah Qadir, saya yakin aman. Dulu kula maos ngaji Al-Qur'an Fatihah. Ning ngene Mbah Arwani niku setiap Fatihah 100 dina. Fatihah 100 dina. Zaman kula mondok teng TBS, wangger bar subuh kula ngaji Fatihah ning ngene Mbah Arwani langsung. Tahun 93. Kula niku nate mondok sak kamar di Pak Yai Naf'an ning ngene Mbah Hisam. Ning kula mboten kerasan terus kula pindah ning ngene Mbah Makmun. Nah, ini ana sejarahe sing ngerti cuma kula Mbah Naf'an iki mboten usah kula critakake mangkene. Ya kan itu masa lalu kita berdua itu. Usut punya usut, saya tanya kepada Mbah Arwani, putrane Mbah Arwani, Gus Bab, lho Mbah, sebabnya nopo ngaos Fatihah ini Mbah Arwani kok dangu sampai 100 dino, sing jene walad dolin sampai irak ditekak-tekuk sampai kakarwane. Nggih ta mboten? Sampeyan ngalami sami nggih? Nggih. Ternyata nopo? Ternyata Mbah Arwani itu didhawuhi sama Mbah Munawir gurunya. Kowe nak ngulang Quran wabil khusus Fatihah kudu ngati-ati nang. Sebabe nopo? Fatihah niku rukun lan wajibe salat. Nak Fatihah ora bener iku berarti salate ora sah. Lah nek Fatihah ora bener mergo guru ngaji Al-Qur'ane, salate ora sah, sing nanggung iku guru Al-Qur'ane. Mulane sampeyan nek do mulang TPQ, do mulang diniyah, mulang Al-Qur'an iku, Fatihah hati-hati sebab nek murid sampeyan salate ora bener mergo Fatihah, sampeyan ikut nanggung dosane murid sampeyan. Lho kok guyu temenan iki kok. Sampeyan kok protes kok abot ngene ngono kan. Wis ngulang ora bayaran nanggung dosa sisan ngono. Lho, memang iki abote salamatan fiddin yang ngene iki. Lho katane ngajar Al-Qur'an kan berjuang. Bener kan? Nah, berjuang kalau nggak ada tanggung jawab itu dari mana? Wong setiap perjuangan itu ada bentuk resiko dan tanggung jawab. Nah, resiko berjuang ngulang Al-Qur'an itu adalah bertanggung jawab atas nasibnya muridnya. Kalau sampai Fatihahnya tidak benar, guru Al-Qur'annya yang bertanggung jawab terhadap dosane ketika sholat ora sah mergo Fatihah ora bener. Abot ta mboten? Abot ta mboten? Terus nak abot terus sampean kagem ngulang ngono terus genten. Ya ora iso, iki memang iki salamatan fiddin yang ngono kuwi. Al-Qur'an sanad kedua. Dan semua kiai-kiai NU yang membuat NU bertahan ini adalah mempunyai sanad Al-Qur'an semua. Kita mboten. Nah, moga sampean yang belum punya sanad Al-Qur'an kejar supaya mendapatkan sanad Al-Qur'an tersebut. Nomor 3, sanad ilmu, terutama ilmu fikih. Biasanya orang ngejar sanad ilmu itu bulan-bulan kayak begini. Bulan Ramadan. Pasanan. Tanya Pak Yai Naf'an itu. Zaman almarhum Mbah Maimun Zubair masih hidup. Murid-muridnya beliau yang sudah jadi kiai sepuh-sepuh. Itu ngeleset 18 dino, selikur dino tetap domelu ikut pasanan. Ning ngene sarang. Untuk apa? Apakah kiai-kiai itu sudah nggak bisa baca kitab mesti di refresh?
wis do iso maca kitab. Hanya ngejar ridhone guru untuk dapat sanad. Sanad Bukhari, sanad Muslim, sanad I'anah, sanad Hikam, sanad Fathul Mu'in, sanad Fathul Wahab. Dikejar. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan atas ilmu yang akan dia berikan kepada muridnya ke depan itu ada jalur dan sanadnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampan wis do gadah sanad kitab pinten? Nah Pak Yai Naf'an aku yakin sanate wis akeh. Kula paham wong piyambake niku 18 tahun mondok dengene Mbah Maimun Zubair. Nah upama tak gawe 1 tahun iku 5 kitab 18 tahun ping 5 pira? Dak 90 kitab wis sanad. Lah sampean sanate pira? Jangan-jangan sampean itu jangankan kok sanad itu Safinatun Najah jangan-jangan enggak duwe sanate sampean jangan-jangan. Ini penting. Nak belum gadah pripun kejar. Terutama yang muda-muda itu sanad. Ini bagian dari bentuk salamatan fiddin. Loh sampean kalau nggak ngejar sanad terus belajar agama dari mana? Dari YouTube. Terus ana apa-apa sing tanggung jawab YouTube ngono. Anjen kepenak. Ngaji lewat YouTube ku kepenak dibandingkan dengan ngejar sanad itu. Nak sampean ngajar ning ngene pondok kan direwangi begini. Nak ngajar sampean nang YouTube kan wilayah-wilayah ngene kadang garuk-garuk ngene iso. Kadang-kadang habis cekelan wi bojone je iso minoto ngene je iso. Ya nyen kepenak iku. Ning itu kemudian terjadi muskil terhadap pertanggungjawaban atas pemahaman sing tanggung jawab Syekhuna Google, Syekhuna YouTube. Kalau nggak mau ngejar sanad itu. Loh ini loh yang membedakan salamatan fiddinnya versi Nahdlatul Ulama dengan versi yang lain itu di bidang salamatan fiddin ini. Sanad ini. Nomor 4. Ya kan? Sanad aurat, sanad wirid dan sanad thariqah. Ndok pikir sampean iku Mbah Kiai Asnawi nyusun kitab fasolatan tentang wiridan ba'da salat. Iku karangan dan kontemplasi hasil merenung dan hasilnya wangsite Mbah Asnawi ta. Itu ada sanatnya Mbah Asnawi mesti entuk to ngene gurune sampai entuk. Saya yakin Mbah Asnawi dapat dari gurunya. Gurunya Mbah Asnawi siapa? Kiai Nawawi Banten. Karena Mbah Asnawi itu salah satu murid kinasihnya Mbah Kiai Syekh Nawawi Al-Bantan. Kenapa selain alim dipercaya sama Syekh Nawawi Al-Bantani. Saking dipercayanya sama Syekh Nawawi Al-Bantani itu Mbah Asnawi sebelum Imam Nawawi wafat dititipi kon nikahi bojone. Bunyai Hamdanah. Garwane Mbah Asnawi ku adalah dulunya sebelum dinikahi oleh Mbah Asnawi adalah garwane Mbah Syekh Nawawi Al-Bantani. Pasti dapat aurat yang kita baca itu. Astaghfirullahaladzim, Allahumma antas salam wa minkas salam itu. Dan itu musalsal sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sing tarekoe melu Habib Ba'alwi. Wiridane angger bar maghrib Khatibul Haddad. Nak bar subuh Wirdul Latif. Iku pasti Habib Abdullah bin Awi Al-Haddad. Ngarang, orang mungkin ngarang itu adalah kumpulan doa-doa Rasulullah. Sing melu tarekat Sandiliyah tadi disebut sama Pak Yai Naf'an. Imam Syadili punya murid namanya Abul Abbas Al-Mursi, punya murid namanya Imam Busiri. Sampai ke bawah punya murid namanya Mbah Ma'ruf, namanya Imam Syekh Said Nahrawi Al-Makki. Said Nahrawi punya murid namanya Mbah Malik bin Muhammad Ilyas Banyumas Mersi. Mbah Malik bin Muhammad Ilyas punya murid namanya Habib Lutfi bin Ali bin Yahya bin Hashim bin Yahya. Tarekat Sandiliyah. Ana juga sing melu Sandiliyae Mbah Kiai
Pundi Paraan itu Muhaiminan Gunardo. Saiki dilanjutkan putrane Gus Muhammad namanya Mbah Yai Muhaiminan Gunardo. Ana sing melu Kang Ali putrane Mbah Anu Watu Cong, Mbah Mat Watu Congol. Ana sing melu Gus Saladin. Putrane Mbah Jalil Mustaqim Tulungagung iku sing thariqah Sandiliyah. Ana sanate. Ana sing melu thariqah Naksabandiyah Khalidiyah, Mbah Arwani. Wanaran, Mbah Arwani biyen entuk sanad kene sapa Mbah Mansur Popongan. Mbah Mansur putrane sapa? Putrane Mbah Hadi. Mbah Hadi Yiri Kusumo. Iki sanate cetha, Pak. Sampeyan pun gadah sanad thariqah pinten? Lah sing Qadiriyah wan Naksabandiyah TKN. Dari Kiai Abdul Kanu sing do melu wong dawe melu ngen Mbah Sidik. Mbah Sidik ngen Mbah Romli Tamim. Peterongan Mbah Romli to ngene Mbah Kiai Dahlan. Kiai Dahlan Kiai Abdul Khalil. Mbah Kiai Abdul Khalil melayu ngulon ning ngene Mbah Kiai Abdul Karim. Mbah Kiai Abdul Karim ngene Said Syekh apa namanya? Asyambasi. Pendiri thariqah. Nah, sing thariqah Qadiriyah. Saiki mursite Habib Umar. Sing Qadiriyah. Engko naik ke atas ketemu nang ngene. Ya kan? Ketemu nang ngene Syekh Al-Baghdadi, Al-Junaidi, Abul Qasim Al-Junaidi. Naik ke atas ketemu ngene Imam Sirisikti. Sampai naik ke atas ketemu ngene Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq ku datuk-datuke Wali Songo, datuke para habaib. Karena Imam Ja'far As-Shadiq punya anak namanya Said Ali Al-Uraidi. Said Ali Al-Uraidi punya anak namanya Said Naqib. Said Naqib punya anak namanya Said Isa. Said Isa punya anak namanya Said Ahmad Al-Muhajir. Said Ahmad Al-Muhajir punya anak namanya Said Alwi Ubaidillah. Ubaidillah punya anak namanya Said Alwi. Said Alwi punya anak namanya Said Muhammad. Muhammad punya anak namanya Ali Qosam. Ali Qosam punya anak namanya Said Sohib Mirbad. Said Mirbad punya anak namanya Said Alwi Al-Muqaddam. Punya anak namanya Said Abdul Malik Al-Muhajir. Abdul Malik Al-Muhajir punya anak namanya Abdullah Azmat Khan. Abdullah Azmat Khan punya anak namanya Said Jalaluddin Al-Akbar. Said Jalaluddin Al-Akbar punya anak namanya Said Jamaluddin Al-Husaini alias Syekh Jumadil Kubro. Makamnya ada 3. Kila pertama di Semarang, kila kedua di Mojokerto Terowongan, kila yang kedua di Waju Makassar. Nah, yang ketiga punya anak lagi namanya Ibrahim Asmarokondi. Ibrahim Asmarokondi punya anak namanya Raden Rohmat Sunan Ampel. Tembusnya Imam Ja'far As-Shadiq. Nah, Imam Ja'far As-Shadiq punya 2 jalur. Jalur pertama, dia dapat ilmu thariqah dari mana? Dari bapaknya namanya Said Muhammad Al-Baqir. Said Muhammad Al-Baqir dari bapaknya Said Ali Zainal Abidin. Said Ali Zainal Abidin dapat dari bapaknya namanya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain dapat dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas. Nah, sing jalur ke kiri satu lagi dia dapat dari mana? Dari Said Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Said Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar punya jalur lagi guru namanya sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi dapat dari Abu Bakar, Abu Bakar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas, Pak. Thariqah itu jelas tekan Kanjeng Nabi. Semua punya itu. Ini pendekatan sanad yang keempat. Dalam rangka salamatan fiddin. Sampeyan pun gadah pinten thariqah. Termasuk aurat dalailul khairat. Kok ngene Mbah Basir. Mbah Basir utawa ngene Mbah Mahfud Duri dulu, Mbah Duri. Mbah Basir biasanya dapatnya dari bapaknya Mbah Mubin. Mbah Mubin dapatnya dari bapaknya lagi. Dari gurunya namanya Mbah Yasin.
dan Mbah Madun. Mbah Madun dapat dari gurunya namanya Mbah Amir Pekalongan. Mbah Amir Pekalongan dapat dari Mbah Idris Brebes. Mbah Idris dapat dari gurunya Mbah Soleh. Ya kan, Mbah Soleh Cirebon, Mbah Soleh dari Syekh Mahfud At-Turmusi. Syekh Mahfud At-Turmusi dapat dari Sayyid Abu Bakar Asy-Syatta, pengarang kitab I'anatul Thalibin. Nah, di sini Syekh Mahfud At-Turmusi kalau jalurnya Mbah Basir ke Mbah Soleh. Nak sing santri Leboyo, Ploso entuke dalail menggok kene ngene Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim ngek ijazah Mbah Kiai Marzuki. Sing kok Leboyo. Sama Mbah Kiai Mas'ud alias Mbah Jazuli, pendiri Pondok Ploso. Jadi Kiai Jazuli itu ya kan dulunya namanya Mbah Kiai Mas'ud. Saking dia itu adalah melakukan amalan dalailul khairat, ketika dalail itu terjadi perubahan di Mekah ketika dikuasai oleh Wahabi, ya kan peralihan dari Turki Utsmani ke Wahabi ke Saudi, semua kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah dibakar. Salah satu kitab yang digandoli oleh Kiai Mas'ud, semua kitabnya hilang, tinggal satu yaitu kitab Dalailul Khairat. Mulai dari Mekah, kemudian jenenge Mbah Mas'ud diubah menjadi Kiai Jazuli. Kiai Jazuli lah pendiri Pondok Peloso, punya anak namanya Kiai Hamim Jazuli alias Gusmi, punya anak Kiai Nurul Huda Jazuli, Kiai Jainuddin Jazuli yang hari ini punya santri-santri jadi kiai kabeh. Hampir semua kiai Jeporo, Peloso, Demak itu rata-rata alumni Peloso. Nak Kiai Kudus ini rata-rata alumni Sarang. Tapi nak Kiai Demak, Jeporo rata-rata itu alumni Peloso. Itu barokah Kiai Jazuli. Nah, Sayyid Abu Bakar Asy-Syatta dapat dari mana? Dapat dari gurunya Sayyid Ahmad Ridwan Al-Madani. Sayyid Ridwan Al-Madani dapat dari mana? Dari Sayyid Yusuf Al-Madani. Sayyid Yusuf Al-Madani dapat dari mana? Dari Sayyid Ahmad Al-Madghori. Sayyid Ahmad Al-Madghori dapat dari mana? Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Musanna. Sayyid Ahmad Al-Musanna dapat dari mana? Dapat dari Sayyid Ibnul Hajj. Kemudian dapat dari Sayyid Abdul Qadir Al-Fasi, makamnya ning Fes, Maroko. Kemudian dapat dari Sayyid Ahmad Al-Muqarri. Kemudian dapat dari Sayyid Ibnu Abbas Asy-Syamlai, Sayyid Ahmad As-Somai. Kemudian dapat dari Sayyid Abdul Ajaz At-Tabai. Kemudian dari mu'alifnya Sayyid Muhammad Sulaiman Al-Jazuli. Jadi umpama sampean duwe ijazah kok ngene Pak Mahfud Duri kae dalail utawa ngene Mbah Basir saiki dilanjutkan putrane Kiai Gus Badawi iku sanate musalsal. Nak sing do dalail. Nah ini sing dilakoni membuat NU itu usianya bertahan karena tradisi salamatan fiddin ini agamanya orang ngarang, duwe sanad. Nomor 5 selain sanad aurat, ben cepet iki setengah rolas kudu rampung iki. Enggak, karena udane rampung tanda-tanda kudu selesai. Nah udane lanjut ngono lho. Nomor 5 iku sanad musafahah. Sanad salaman. Iki sing mulai hilang. Sanad salaman itu penting. Diambilkan dari mana? Karena Kanjeng Nabi nate ngendika, man sofahani, au man sofaha sofahani, au man sofaha sofahani, au man sofaha sofaha sofahani. Sing sapa wonge tak dakhalal jannah. Sing sapa wonge tau salaman nambi aku. Utawa tahu salaman nambi wong sing tahu salaman nambi aku, utawa tahu wong sing salaman nambi aku, salaman terus sampai saiki dakhalal jannah, dijamin masuk swarga. Ning kudu ana ijazahe salaman nyekel ngono tok wae. Iki sing mulai hilang dalam tradisi NU. Sanad musafahah ini. Dulu yang paling rajin mendapatkan sanad musafahah, yang paling mentradisikan sanad musafahah ini adalah almarhum Mbah Maksum.
Lasem. Mbah Maksum dapat dari mana? Dari Said Muhammad Isa Al-Fadani. Syekh Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Nah, kemudian tradisi itu hilang, muncul Said Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki melanjutkan. Mulane biasanya rombongan jamaah haji dulu yang ikut KBIH Arwaniyah sama yang ikut KBIH NU biasanya di bawah. Yang KBIH Arwaniyah karena kebetulan mutawifnya itu Kiai Misbah dibawa ke Said Muhammad. Ya kan? Untuk apa? Untuk dapat sanad ijazah musafahah. Nah, saya ikut KBIH NU karena mutawifnya siapa nggak kenal itu orang undaan, dulunya antrinya kepada Said Abbas, dibawa ke Said Abbas adiknya. Ya kan? Siapa namanya? Ya Ulul. Karena dulu lama di Said Abbas, dibawa ke sana. Untuk apa? Untuk dapat sanad musafahah. Lah saiki wong sampean ada umroh, ada kaji, kebanyakan keliling ning ngene Ben Daud keliling, ora golek sanad musafahah ning kono malah apa golek apa jenenge oleh-oleh hai senengane kowe. Ya, mumpung di sana digunakan sanad-sanad seperti itu. Nah, ini baru pertama adalah salamatan fiddin. Nah, fungsi kedua, bentuk kemanfaatan kedua yang diberikan Nahdlatul Ulama dan ulama-ulama NU apa? Wa'afiatan fil jasad. Dongane kuwi. Kiai-kiai mbiyen iku karena antara omongan dan atine padha iso ngobati wong. Wa'afiatan fil jasad. Ana wong lara mau melahirkan wetenge mules diombeni ngene bismillahirrahmanirrahim. Was. Lah saiki upama ana wong lara digawane ketua NU tingkat kecamatan didongani ngene. Dak tambah laras tambah modar malah itu. Ini wa'afiatan fil jasad. Lah karena yang wa'afiatan fil jasad ini hari ini golek kiai sing iso ngobati akibat dengan ini wis ora ana. Maka mau tidak mau NU pada abad kedua ini bentuk wa'afiatan fil jasadnya harus berubah, untuk di rumah sakit. Itu fungsi wa'afiatan fil jasad. Sebabnya apa? Kenapa NU sudah banyak harus membuat rumah sakit? Karena sudah tidak banyak lagi suriah NU sing dongane mandi ngobati wong. Upama ijeh akeh suriah NU sing ngobati dengan menggunakan air iki ijeh mandi akeh. Ya kan? NU kan di rumah sakit ora apa-apa. Ben Muhammadiyah wae sing di rumah sakit. Betul? Tapi amarga sing ndonga iki mau semakin hari makin berkurang. Iki contohnya kaya iki lho jaket Bansek kaya yo ngene iki. Bajan kok ngobati. Nak mandi. Nah, karena itu fungsi wa'afiatan fil jasad pada era kemanfaatan NU abad kedua ini kudu punya rumah sakit atau punya klinik. Nah, enggak kalah sama Muhammadiyah. Muhammadiyah yang Kudus di rumah sakit loro Jember ono, Aisyah ono. Ya kan? Nah, ini kan apa? Karena wa'afiatan fil jasad. Nak sampai NU kok orang di rumah sakit, berarti dongane sampean bar salat ora mandi. Kenapa? Wa'afiatan fil jasad enggak terbukti. Sebabnya apa? Kecuali kalau masih banyak kiai-kiai sing iso ngobati mergo nyuwuk iki mau. Sing nyuwuk tambah dina tambah ora ana. Biyen nek ana wong lara njaluk suwuk Habib Ja'far. Saiki begitu Habib Ja'far wafat tolah-toleh ki sapa ya angel. Durung ketemu minimal begitu. Biyen daerah kono kae ndawe ana Mbah Kiai Maula, dongane ya mandi. Begitu Mbah Kiai Maulana itu rada sepuh kae ya saiki tolah-toleh dak ana. Sing do mandi-mandi ngono kuwi. Sebab apa? Kiai ini sudah kakan bujuki padha ae. Itu dongane rapati mandi. Terus. Ya, iki wa'afiatan fil jasad. Nomor 3. 7 ae. Ya kan? Wa barokatan fi rezeki.
Dulu kiai-kiai NU iku mesti aweh rezeki. Pertama sawahe akeh, kedua nak ndongani wong kon barokah, kon bogahe mesti mandine. Contone sebabnya apa jamaah al-khidmah Kiai Asrori kok luar biasa. Betul kan? Moga bakul kliwon. Bakul ngene pasar Sesulu. Bakul pasar Johar. Sing asale tagihane macet. Lunga ngene iki Asrori didongani, diwehi wiridan lancar. Iku kemudian wa barokatan fi rezeki, kemudian wong dong percaya melu tarekoe Yai Asrori. Moga Kiai Asrori NU, melu NU. Sing asale do abang-abang ora percaya. Kenapa? Wa barokatan fi rezeki. Nah saiki upama ana wong ape dagang, mora ning omahe kali niku kirik, njaluk donga, malah diakali malah rugi terus. Nah ini karena mau tidak mau kita harus merumuskan bentuk kemanfaatan baru di bidang wabarokatan fi rezeki. Karena kiai-kiai yang model Kiai Asrori seperti ini ya sudah mulai tidak ada. Nah, kenapa? Kok kita ini umat Islam, kok kita ini orang Nahdlatul Ulama wajib memikirkan wabarokatan fi rezeki atau gerakan ekonomi. Kulo niku simpel. Aku mboten nate ngaji kitab Fathul Wahab kayak Mbah Yai Naf'an. Aku zaman kelas 5, kelas 4 ibtidaiyah. Ning ini madrasah diniyah. Mungkin sampai di siapa? Fikih yang kita pelajari bab awal itu adalah Qawaidul Fiqhiyah juz loro atau juz berapa tuh waktu itu. Ono soal. Mahwal Islam. Kan biasa tanya jawab itu kan, soal itu kan. Mahwal Islam. Dijawab. Al-Islamu huwaddin alladzi jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil basyari wa ma'asyi. Apa itu disebut dengan Islam? Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa tujuannya? Li sa'adatil basyari, untuk mencapai derajat kebahagiaan umat manusia, wa ma'asyihi, dan kehidupan maisyae manusia. Jadi sampai nak mengaku dirinya pejuang Islam, pejuang Nahdlatul Ulama, itu jangan sekedar pejuangnya taitip tak gua seragam banser cukup. Cukup kan. Kudu ana kegiatan ekonominya. Bagaimana supaya umat Islam, umat Nahdlatul Ulama di Indonesia ini yang miskin-miskin ini terentaskan. Kenapa? Karena memang perintahnya adalah li sa'adatil basari wa ma'asyihi. Itu namanya dakwah bil hal. Nah, ini perlu kita rumuskan supaya ke depan ini kita betul-betul sebagai pelanjut para kiai-kiai itu yanfa'un nas di bidang wa barokatan fir rizki. 3. Ya kan? Ben cepet. Nomor 4 wa ziyadatan bil ilmi. Gimana enggak NU bertahan? Pondoke semene akeh kiai-kiai. Pak Yai Naf'an baru mulai teko pondok nggawe pondok. Kabeh do nggih pondok kabeh. Terus dan santrinya enggak berkurang, nambah terus. Sekolah nambah, madrasah nambah. Wa ziyadatan bil ilmi. Nah, ini enggak boleh karena itu gerakan pendidikan tidak boleh dimatikan, harus ditumbuhkan. Nah, kalau yang 3 ini sudah biasa dilakukan. Wa taubatan qoblal maut. Ya kan? Gimana enggak NU bertahan? Wong kiai-kiainya itu selalu bikin istighosah dalam rangka untuk wa taubatan qoblal maut. Ya kan, wa taubatan qoblal maut kan istighosah kan? Ben apik ngono. Nomor 6 wa rahmatan indal maut. Pendidikan, menghormati orang-orang mayat persiapan meninggal, supaya
supaya mayite ku dirahmati sing apik berarti amale kudu apik. Itu selalu dilakukan. Yang terakhir wa maghfiratan ba'dal maut. Ono khol. Ya kan? Kemudian ono pitung dino, telung dino iki nek ora Nahdlatul Ulama ora ono. Karena itu Bapak-bapak sekalian, yang terakhir kesimpulannya, kalau Nahdlatul Ulama kita semua ini masih ingin bertahan pada abad kedua, minimal sama seperti yang dilakukan oleh para muassis, maka satu-satunya jalan adalah Nahdlatul Ulama harus berfungsi menjadi Muhammadiyah plus. Pasti bingung sampean. NU kudu dadi Muhammadiyah plus. Tak ulangi lagi. NU harus jadi Muhammadiyah plus. Apa Pak maknanya? Apa yang ada di dalam Muhammadiyah harus ada di dalam Nahdlatul Ulama. Sebaliknya, apa yang ada dalam Nahdlatul Ulama tidak mungkin ada dalam Muhammadiyah. Kok ketawa? Contohnya, Muhammadiyah duwe rumah sakit sing apik, NU kudu duwe rumah sakit. Setuju? Yo bayar urunan barang aja. Ojo setuju tok. Ya kan? NU Muhammadiyah duwe kampus sing apik, duwe umku, NU kudu duwe. Muhammadiyah duwe sekolahan sing apik, NU kudu duwe. Ning NU duwe thariqah, NU duwe wiridan, NU duwe tawasul, NU duwe istighosah, NU duwe tahlilan, NU duwe manakipan. Tidak mungkin Muhammadiyah punya ini. Karena begitu Muhammadiyah duwe tawasul, duwe thariqah, ilang Muhammadiyah dadi NU kabeh. Betul kan? Itu disebut dengan kita pada abad kedua ini harus menjadi Muhammadiyah plus. Kira-kira sanggup tamboten jenengan? Anak sanggup urunan barang. Ojo sanggup-sanggup tok. Karena faman kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Nak kaya Mbah Yai Naf'an ora tak tuntut kon urunan, ilmune wis akeh ngulang to kowe. Faman kana lahu ilmun. Faman kana lahu malun falyatasaddaq bi malihi. Anak sampean ora duwe ilmu, ya duit. Nek ada duit Pak ya tenaga. Minimal 1 tahun, seminggu, ya kan? 1 hari waktu saya gunakan untuk kepentingan madrasah. Nek kaya ngulang minimal ya melu jaga sepeda nang madrasah. Melu nyapu minimal ngono lho. Nek kaya minimal kaya iso meneh, karena Pak Yai Naf'an lagi bangun, ya minimal melu nukangin sedina. Ya kan faman kana lahu malun falyatasaddaq bimali. Yang terakhir wa man kana lahu quwwatun, barang siapa yang punya kekuatan, duwe pangkat, bupati, DPR, dandim, sekda dan sebagainya, polisi, fal yatasaddaq bi quwwatihi. Ya kudu sedekah dengan kekuatannya, tanda tangannya. Tanda tangan. Masih DPR Palu nih, dengan ini kami menyetujui supaya pondok-pondok pesantren dianggarkan dok sing kenceng itu kudune. Itu namanya fal yatasaddaq bi quwwatihi. Anak sampean wis ilmu ora duwe, harta ora duwe, kekuatan ora duwe, wis ngono kon sambatan bangun pondok ora gelem. Moro-moro teko njaluk mangan tok. Wae teko lho iku njaluk ngono ku piye kon iso maju. Kira-kira ini yang bisa kami sampaikan. Moga-moga bermanfaat. Ya kan, moga-moga sampean tambah semangat. Moga-moga NU pada abad kedua tambah memberikan kemanfaatan buat umat manusia.